Ada kabar beredar dari salah satu media di Korea, salah satu interview Sintayong di mana dia ada tawaran negara lain untuk melatih timnas negara lain. Netizen mendengar dan itu langsung wah, suara netizen STY out, STY out, STY out. Ya, pada video kali ini coba kita akan ulik sedikit terkait dengan STY dan Erick Thohir. Ya, keduanya merupakan profesional yang kita kenal punya integritas. Ya, dari sisi STY, jika menerima tawaran itu maka ada konsekuensi logis, material maupun non material. Ya, dari sisi material bisa jadi dia akan bayar denda karena sebelum kontraknya berakhir dia sudah meninggalkan Indonesia. Tapi masalah uang sebenarnya bukan masalah yang besar bagi STY. Ya, hanya saja sebagai profesional, pelatih profesional, maka STY mempertaruhkan ya. STY mempertaruhkan integritasnya, nama besarnya dan sebagainya. Dan di kurikulum CV nanti salah satu keterangannya ada STY setelah mengantarkan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia Qatar, STY hengkang dari Indonesia. Meskipun kontraknya selesai sampai bulan Juni 2024. Dan ini saya pikir bukan riwayat yang bagus untuk STY sebagai pelatih profesional. Itu. Dari sisi Erick Thohir sendiri, ya saya pikir Erick Thohir akan bijak lah, Pak Erick. Di beberapa statement di media, saya mencermati statement Pak Erick sungguh luar biasa, sangat bijak sekali. Ya, salah satu leader yang keren lah ya. Itu dimana Erick Thohir mengatakan bahwa dalam klausul perjanjian kerjasama antara PSSI dan STY ya, itu ada beberapa target timnas. Salah satunya memang kemarin STY mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Meskipun ya lolosnya berbau keberuntungan. Akan tetapi kan berbau keberuntungan tidaknya itu tidak ada di dalam klausul. Entah itu peringkat 3 terbaik, entah karena tim yang menjadi benefit kemarin ya Kirgistan ya yang membuat Indonesia bisa melegang ke babak berikutnya. Ya. Dan masih ada PR sebenarnya. Tantangan berikutnya STY adalah mengantarkan Indonesia U23 lolos ke 8 besar karena Piala Asia ini kan diikuti 16 negara. Jika lolos ke babak fase knockout maka menjadi 8 besar itu. Dan ini menjadi tantangan yang menarik sebenarnya bagi STY ketika kemudian nanti mampu mengantarkan Indonesia lolos. Wah, itu saya pikir nama besar STY akan up lagi gitu. Dari sisi timnas juga prestasi demi prestasi akan diraih. Bagi netizen, saya beserta fans timnas garis keras akan happy, senang melihat perjalanan timnas di tangan Erick Thohir dan STY. Itu. Nah, ini menarik sebenarnya. Nah, apa tanggapan saya mengenai ini? Saya yakin, saya ada keyakinan bahwa STY akan stay sampai bulan Juni. Dia akan menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan sebagai bentuk profesionalitas seorang pelatih terhadap tim yang akan dilatih. Ya. Terus kemudian karena profesionalitas itu butuh pembuktian, maka STY akan kerja keras untuk mencapai target KPI yang sudah ditentukan oleh PSSI. Ya. Sementara itu di sisi lain Pak Erick Thohir juga
akan juga memperlihatkan profesionalitas sebagai ketua PSSI, sebagai cerminan masyarakat Indonesia, terutama insan sepak bola di Indonesia. Ya target ini, perjalanan ini lewati dulu. Ya, 1 poin udah dapat. Kemarin 16 besar Piala Asia, oke. Piala Asia U23 nanti seperti apa? Terus kemudian kualifikasi Piala Asia, Piala Dunia, nanti hasilnya seperti apa? Nah, ini akan menjadi penentuan. Dan nanti taruhlah ada 4 target, 3 tercapai, 1 tidak. Maka apa yang dilakukan? Maka Pak Erik akan menerapkan, kalau di HR itu ada 3. Perpanjang kontrak, dipertimbangkan atau tidak diperpanjang. Ya, kalau KPI teknisnya tercapai semua, ya pasti diperpanjang. Karena secara pribadi, Erick Thohir juga mengatakan, secara permainan sebenarnya saya puas sebagai pribadi. Tapi sebagai ketua PSSI, saya harus menunjukkan bahwa PSSI profesional dalam hal ini. Klausul-klausul yang ada di perjanjian kontrak, maka harus dipenuhi. Itu. Nah, dari situ, yang menjadi menarik adalah, ya, kalau lolos semua berarti diperpanjang, artinya sesuai KPI-nya, atau dipertimbangkan. Dalam hal dipertimbangkan ini, karena misalkan ada 4 KPI, 3 lolos, 1 tidak, maka levelnya dipertimbangkan. Nah, dalam dipertimbangkan ini, saya yakin seorang Erick Thohir akan mendengar Esko PSSI atau anggota PSSI yang lain, mendengar Menpora, dalam hal ini PSSI ada kaitannya dengan Kementerian Olahraga. PSSI dalam hal ini Erick Thohir juga mendengar para pengamat, karena pengamat insan sepak bola pasti akan memberikan pandangan, sudut pandang, baik positif maupun negatif dan sebagainya. Dan yang terbesar sebenarnya aura netizen, karena akumulasi netizen itu sebenarnya menggambarkan cerminan kualitas STY. Nah itu, taruhlah dalam survei misalkan, ternyata 70% STY harus stay gitu. Maka Erick Thohir bisa mendengarkan itu, sehingga menjadi landasan kuat untuk memastikan bahwa kedua belah pihak ini, jika diperpanjang maka tracknya tetap menjadi lurus, enak, sama-sama profesional, sama-sama menikmati perjalanannya ke depan. Namun jika tidak, maka ya ini menjadi pemutusan hubungan kerja yang sama-sama dimengerti oleh kedua belah pihak. Itu. Nah, saya yakin Pak Erick Thohir menerapkan itu, dan menurut saya sangat bijak sekali. Tapi di akhir kalimat saya ingin katakan bahwa karena STY on the track, pemain-pemain 90% kemarin adalah di bawah U23, maka tim ini sebenarnya sudah terbentuk. Terlepas dari grup ini juga grup neraka, ada Qatar dan ada Australia juga. Itu. Tapi dengan terbentuknya tim ini tinggal penyempurnaan saja, sehingga potensi untuk lolosnya besar. Itu. Dengan begitu, maka ini sebenarnya tantangannya menjadi menarik untuk Sintayong. Artinya harapan itu ada untuk mempersembahkan timnas untuk lolos ke fase 8 besar. Itu. Bagi Erick Thohir sendiri, jika nanti ada salah satu target yang tidak lolos karena netizen mengharapkan dan sebagainya, saya yakin ini nanti juga diperpanjang demi peradaban sepak bola Indonesia yang lebih baik ke depan. Karena 4 tahun sudah dilatih Sintayong, di tengah perjalanan dihentikan, diganti pelatih baru. Saya pikir nanti kembali ke nol lagi. Kalau kembali ke nol lagi, pusing lagi. Agenda-agenda yang sudah akan diterapkan maka akan berubah total, karena beda orang, beda otak, beda cara. Dan disitulah nanti Indonesia, timnas, PSSI akan mulai dari nol lagi, dan ini beresiko. Maka
Salut sama Pak Erick Thohir, menunggu sampai Juni kontraknya berakhir dan melihat prestasi Indonesia. Yang kedua, STY tetap stay sampai bulan Juni, buktikan bahwa Anda pelatih yang berkualitas. Netizen, ayo kita nikmati perjalanannya. Semoga timnas sesuai yang ditargetkan dan Indonesia maju terus di tangan Pak Erick Thohir.